Nah, Trit, masih pagi-pagi kok udah siap-siap, itu mau kemana? Pergi pagi, pulang malam. Kalau kerja, itu kerjanya kamu di mana? Trit, Bapak itu tanya. Apalagi yang mau ditanyain? Ruri, Bapak Ruri yang terhormat. Ada lagi yang ditanyain? Kamu tuh orang tua, taunya apa? Yang penting kan anak udah bisa cari duit sendiri. Toh mau pulang apa enggak itu terserah aku. Mau pergi pagi pulang pagi juga terserah aku. Apa urusannya sama Bapak? Yang terpenting kan aku masih mau pulang sih, Pak. Toh juga aku kan masih nganggap Bapak sebagai bapakku. Kenapa harus Bapak tanya aku kerja apa? Terserah aku dong. Toh juga aku kan nggak pernah sih ngerepotin Bapak. Harusnya Bapak tuh bersyukur anak udah bisa cari duit sendiri. Hah? Harusnya Bapak tuh bersyukur, Pak. Cukup, Trit. Bapak tuh malu loh, Trit. Banyak sekali orang yang cerita-cerita itu. Katanya kamu selalu berganti-berganti kalau pergi itu dengan laki-laki lain. Bahkan Bapak yang sakit lagi, katanya kamu kerjanya di remang-remang, Trit. Bapak malu, Trit. Kalau memang anaknya seperti itu. Kalau Bapak nggak tahu sendiri, aku kerja di situ, nggak usah ngomong kayak gitu, Pak. Orang tua tuh, Pak, jangan terlalu ikut campur urusan anak. Saya ini sudah dewasa, Pak. Nggak perlu Bapak terlalu ngatur-ngatur. Cukup, Trit. Kamu itu anak kencing saya, Trit. Malu Bapak, Trit. Oh, Bapak malu? Ya udah, Pak. Aku bersyukur, Pak. Aku juga nggak pernah bahagia sama Bapak. Kenapa anak saya begitu, ya Allah? Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Kanan mana? Lah kanan sebelah mana sih, Pak? Mulut kalau nggak pernah dikompres. Kanan, tangan, ngerti tangan ora? Kanan. Emang saya salah? Salah, sana. Lah kanan Pak Husin kan sini. Kamu udah pekok ngeyel. Dah, sekarang ngadep sana. Ikutin gerakan saya. Ya. Lencang kiri, gerak. Astagfirullahaladzim. Pak Saring, arep menang dari mana kalau caranya kayak gini? Lencang kiri kan ini loh. Ini. Oh, ke samping. Iya, goblok. Saya kalau lama-lama kayak gini darah tinggi malah ngelatih kamu itu loh. Udah. Sekarang siap, gerak. Langkah tegap. Maju, jalan. Kamu itu bisa ngelatih nggak sih? Kok saya selalu disalahkan? Kamu tuh baru jadi komandan udah nyalain saya terus. Loh, itu hak saya komandan, Pak Lurah. Ngomongin saya suruh jadi komandan, kamu harus manut. Kamu suruh berak ya harus berak kamu. Kok ngelawan? Aneh kamu. Tapi kok masa saya selalu salah tuh? Ya memang salah. Kamu tuh diatur angel kamu. Pak. Siap, Pak Lurah. Baris. Hormat, gerak. Goblok. Kanan, sarung. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Nah, gimana Pak Husin? Latihannya sama yang lain kok nggak ada ini? Alhamdulillah Pak Lurah, lancar. Siap, pasti menang nanti di kecamatan. Oh ya bagus ya. Lancar. Tekun melocot. Lancar gimana? Hancur, Pak. Kalau begini caranya, rugi aku punya limas kayak kamu semuanya. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Kamu cuma gaji yang dipikir. Latihannya aja kamu nggak pecus. Ini pada mau niat kerja apa enggak sih kamu ini?
Ya niat kerja lah Pak, gimana sih? Ya udah, sekarang gini, lupakan baris berbaris. Sekarang penjagaan harus diperketat. Pekerjaan itu siang malam, full 24 jam. Karena desa kita itu mulai rawan bener. Pak, kita kerja siang malam, bayarannya mana Pak? Sudah 3 bulan. Oh, Ring, Pak Limas, kamu juga dengerin. Sedangkan kamu, atasan aja, aku ini belum ada gajian, udah 3 bulan, belum turun. Belum gajian? Oh, nggak usah ndupuk Pak. Pak Lurah itu dilarang berdusta kepada bawahan Pak. Yang jujur amanah Pak. Santo, anaknya Lek Pangat, itu kan Limas juga desa sebelah. Udah gajian kok. Ini 3 bulan, ayo. Sin, dibilangin dari atasan belum turun, belum di ACC, belum cair. Kok ya masih ngotot? Loh Pak, bukan masalah ngototnya Pak. Kita satu kecamatan itu pasti sama loh Pak. Lah ini mau diporsir kerja sehari semalam nggak ada sip. Lah mau gimana? Mau badok apa Pak Lurah? Apa emangnya kamu nggak ikhlas kerja di kampung ini? Kerja ya sing ikhlas kayak saya ini loh. Gaji kalau waktunya turun pasti turun. Kamu jangan ngeyel terus loh. Nanti saya pecat sekalian. Pak Lurah, bukannya saya ngeyel, tapi orang kerja itu butuh duit Pak Lurah. Bener, tapi dari atasan kamu denger nggak sih? Dari atasan itu belum cair, denger nggak? Pak Lurah bohong. Desa sebelah sudah cairan. Tuh kan. Desa sebelah itu kan urusannya lain. Tapi kan masih satu kecamatan. Walaupun satu kecamatan, nggak usah ngeyel kamu. Kamu tahu urusan apa di atas? Kamu tahunya di bawah, kamu pasti jaga kamu udah. bohong. Pak Lurah bohong. Bohong, matamu itu bohong. Udah, pokoknya diperketat. Saya nggak mau tahu. Dengerin itu. Bohong. Udah apa? Udahlah Pak Saring, sekarang barisan siap gerak. Buar barisan jalan. Loh. Tuh, ada apa Pak Luri? Pak, ada apa? Ada apa? Enggak apa-apa Pak Usin. Enggak apa-apa gimana Pak? Pak Yu nggak mungkin toh. Pohon pisang kok disenderin sampai kayak gitu. Ngapusi sampean. Pak Luri kan sudah tua, sudah ompong, sudah reot. Kalau bisa Pak, jangan terlalu banyak pikiran. Nanti stroke. Ada masalah apa sih Pak? Mau ya cerita-cerita loh Pak. Siapa tahu bisa mengurangi beban pikiran Pak Luri. Sebenarnya saya banyak sekali masalah Pak Usin. Saya sebagai orang tua Pak Usin merasa gagal untuk mendidik anak saya Pak. Yang saya sakit Pak ya, anak saya itu nggak bisa nurut sama orang tua Pak, selalu melawan. Dan yang sangat menyedihkan Pak, anak saya itu setiap hari pergi dengan berganti-ganti pasangan Pak. Pak Gawing. Pak. Ini tadi kira-kira aman nggak? Aman Pak, tapi kok ini kok di rumah kosong sih Pak? Ya nggak apa-apa, di rumah kosong ini kan dulu peninggalan ibu saya. Ya seharusnya di hotel apa di mana gitu Pak. Masa iya sih di tempat kayak gini Pak? Maksud saya begini loh Tri. Gimana ya,
inginnya sih suasananya yang beda itu loh, nggak yang kayak biasa loh. Jadi kan kalau di galar apa di rusban kayak gini kan rengkat rengkit gitu loh, kayaknya suasananya jadi enak, jadi tegang, jadi deg-degan. Kalau yang udah di hotel itu kan udah biasa loh, jadi nggak ada rasa gimana gitu loh. Kalau di sini kan kayaknya puas loh. Emangnya kalau di sini kamu nggak mau gitu loh? Ya, ya mau aja sih Pak. Yang penting kan duitnya. Yang penting aku kan dikasih duit gitu loh Pak. Nah ya makanya kalau di sini itu kan, kalau sewa hotel kan buat tambahan kamu. Berarti aku dikasih double ini Pak. Ya iya lah. Kurang ajar kamu. Awas kamu. Saya harus lapor sama Pak Husin ini. Sekarang saatnya aku balas dendam. Ternyata kamu uang pemerintahan cuma untuk beli gembus. Harus gimana Pak Husin? Kayak gitu ya, saya nggak bisa kok Pak ngomong gimana. Husin! Husin! Ada apa Pak Saring? Ada apa? Ada maling apa gimana? Pak Lurah, sini. Pak Lurah, maling gembus. Hah? Apa? Maling gembus? Ya. Apa itu Pak Husin? Nggak tahu Pak Lurah. Mesum. Astagfirullahaladzim. Di mana? Ini rumah peninggalannya Pak Gawi. Di rumah orang tuanya Pak Gawi yang dulu. Lah sama siapa? Kamu salah denger paling. Enggak Pak Husin, tapi perempuannya mirip dengan Astrid yang waktu ketemu di Remang-Remang. Pak, Bapak jangan sudon Pak. Itu anak saya Pak. Udah. Oh, begini caranya. Lurah, tai kamu, Lurah, tai kamu, bangsat kamu. Oh, pantesan. Ayo, keluar, keluar. Ayo, keluar. Pak Lurah ini. Ampun Pak. Aduh kamu Pak. Bajingan kamu. Bajingan. Bajingan, Lurah. Kurang aja. Astagfirullahaladzim. Kamu seperti binatang. Putri. Astagfirullahaladzim. Apa kalian? Seorang lurah kelakuannya begini Pak Asep. Jadi ini kelakuan kamu Trit, yang selama ini kamu tutup-tutupi Trit. Kamu kerja dan Bapak ngomong katanya kalau nggak tahu sendiri itu fitnah Pak. Bapak sudah tahu sendiri Trit. Pantesan duit gaji nggak turun-turun, alasannya belum cair. Tiap hari buat gembos kayak gini kok. Pesan kayak gitu ya, disuruh jaga siang malam, ternyata kamu maling gembus, kamu malingnya sendiri. Kurang ajar kamu. Sudah, semuanya cukup. Pokoknya Pak, saya nggak terima Pak Hansip. Dan walaupun kamu anak satu-satunya Trit, tapi Bapak ikhlas Trit. Lebih baik Bapak nggak punya anak seperti kamu Trit. Dan kamu tadi pagi, kamu bilang sendiri, lebih baik nggak punya bapak seperti saya ini. Saya kabulkan Trit permintaan kamu Trit. Dan kamu nggak usah mengaku saya sebagai orang tua kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Saya sudah ikhlas Trit. Ampun Pak, Pak minta maaf Pak. Enggak. Pak Husin, aku udah nggak mau lagi punya anak seperti ini dan punya kakek seperti ini Pak.
Pokoknya tidak, Pak. Adil, Pak. Bawa, Pak, semua, Pak. Hajari, kesempatan nih, hajari. Kamu pergi. Pergi. Ya, kamu juga pergi. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku ya Allah, bahwa aku belum bisa mendidik anak saya. Saya sekarang merasa kasihan lihat si Astrid jalan sana kemari sambil ketawa, nangis, ngomong sendiri. Ya, benar masih muda, stres lagi, posisi hamil. Coba bayangin Pak Usin. Astagfirullahaladzim. Yang namanya perjalanan hidup seseorang kita nggak akan pernah tahu. Kita harusnya prihatin dan mendoakan, karena yang namanya anak durhaka tidak menurut apa kata-kata orang tua, nasihat orang tua dilawan. Ya seperti itu kejadiannya. Dia yang menanggungnya. Itu baru di dunia, Pak Sarin. Nanti di akhiratnya ya Allah, saya merasa prihatin. Astagfirullah ya Allah. Dan satu lagi Pak Sarin, yang perlu saya sampaikan untuk pengingat untuk kita semua. Ya, Pak. Walaupun kita sudah berumah tangga, memiliki keluarga masing-masing, Pak, tapi kewajiban kita untuk tetap menghormati, menghargai, dan menuruti apa nasihat orang tua. Itu kewajiban, Pak ya. Dan Astrid itu hanyalah salah satu contoh gambaran nyata, Pak. Yang namanya anak berani durhaka sama orang tua. Itulah akibatnya. Sekarang dia gila, stres, hamil. Itu karena dia itu susah diatur, terlalu menuruti hawa nafsu, pergaulan bebas yang nggak jelas, sama sekali tidak mengindahkan nasihat orang tuanya. Itu masih hukuman di dunia, apalagi hukuman nanti di akhirat. Saya tidak bisa membayangkan. Nah, semoga Pak, itu menjadi pembelajaran yang nyata. Jangan sampai kita terjerumus seperti Astrid.